Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Haura Sibasayanaya dengan NIM 1016012514002. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan ekonomi Provinsi Jawa Timur untuk peningkatan produk domestik regional bruto. Apa aja sih yang kita bahas pada video kali ini? Bab pertama yaitu latar belakang, bab kedua yaitu kondisi makroekonomi Jawa Timur tahun 2023, bab ketiga yaitu sektor ekonomi prospektif, bab keempat yaitu usulan kebijakan, dan bab kelima yaitu penutupan. Bab pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai latar belakang. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia. Secara geografis, Jawa Timur terletak di bagian timur Pulau Jawa dan memiliki luas wilayah sekitar 47.800 km. Kondisi geografis tersebut mendukung keberagaman sumber daya alam, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga pertambangan. Sumber daya alam yang melimpah ini menjadi fondasi penting bagi sektor industri pengolahan dan ekspor daerah. Secara demografis, jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2023 mencapai 41,47 juta jiwa, menjadikannya sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Struktur umur penduduk menunjukkan bahwa sekitar 69% berada pada usia produktif, yaitu 15-64 tahun, di mana itu menandakan potensi tenaga kerja besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun masih banyak tantangan yang dihadapi, yaitu ketimpangan antara kota dan desa dalam hal akses terhadap lapangan kerja dan pendidikan, yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan daerah pedesaan. Secara ekonomi, Jawa Timur menempati posisi strategis sebagai salah satu penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto nasional dengan kontribusi sebesar 14,45% pada tahun 2023. Nilai domestik regional bruto atas dasar harga berlaku mencapai 3.080 triliun, meningkat 5,31% dibandingkan tahun 2022. Selain itu juga, kinerja ekspor Jawa Timur juga menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 19,68% pada April 2025 dibandingkan periode sebelumnya. Namun dengan demikian, meskipun indikator makroekonomi menunjukkan kinerja yang baik, Jawa Timur masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah. Ketimpangan antara kawasan industri seperti Surabaya dan Gresik dengan wilayah perdesaan seperti di Madura atau Blitar yang masih tinggi. Selain itu, sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar masyarakat pedesaan belum sepenuhnya diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Oleh karena itu, penting untuk merancang strategi pengembangan potensi ekonomi daerah berbasis keunggulan lokal dan memperkuat kontribusi UMKM agar dapat meningkatkan PDRB sekaligus kesejahteraan masyarakat Jawa Timur secara menyeluruh. Bab kedua yang kita bahas yaitu mengenai kondisi makroekonomi Jawa Timur pada tahun 2023. Poin 1 yang kita bahas yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang positif dengan laju pertumbuhan sebesar 5,31%, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,24%. Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi mencapai 30,64% terhadap produk domestik regional bruto, disusul oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 11,58%, serta
sektor perdagangan besar dan eceran yang menyumbang sekitar 17,24%. Di mana dengan demikian struktur ekonomi Jawa Timur masih didominasi oleh sektor sekunder dan tersier yang menunjukkan pergeseran ke arah ekonomi modern berbasis industri dan jasa. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh meningkatnya aktivitas industri kecil dan menengah serta ekspor non-migas terutama dari sektor manufaktur makanan dan minuman serta produk berbasis perikanan. Selanjutnya, poin kedua yang kita bahas yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Jawa Timur pada tahun 2023 mencapai 3.221,45 triliun. Hal ini menunjukkan peningkatan kapasitas ekonomi daerah yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 3.041 triliun. Kinerja positif ini menegaskan bahwa posisi Jawa Timur sebagai provinsi dengan kontribusi PDRB terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Peningkatan ini tidak lepas dari ekspansi investasi di sektor industri dan logistik, serta meningkatnya produktivitas di sektor pertanian modern. Secara spesial, pertumbuhan PDRB tertinggi tercatat di wilayah Gerbang Kertosusilo, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan, terutama karena adanya dukungan infrastruktur dan kawasan industri strategis di Gresik dan Sidoarjo. Namun, sebaliknya, daerah tapal kuda seperti Probolinggo dan Lumajang tumbuh lebih lambat karena ketergantungan terhadap sektor primer. Selanjutnya, poin ketiga yang kita bahas yaitu inflasi dan stabilitas harga. Tingkat inflasi Jawa Timur pada tahun 2023 tercatat sebesar 3,12%, sedikit lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai hingga 3,40%. Inflasi di Jawa Timur relatif terkendali berkat keberhasilan pemerintah daerah menjaga pasokan bahan pokok, terutama beras, cabai, dan minyak goreng, melalui program operasi pasar dan stabilitas harga pangan. Faktor penyebab inflasi pertama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil inflasi mencapai 1,74%. Selain itu juga, kelompok transportasi dan perumahan juga menyumbang tekanan inflasi, terutama akibat kenaikan harga bahan bakar dan tarif angkutan udara. Lalu yang berikutnya yaitu poin keempat, tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur tercatat sebesar 4,64%, menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 5,49%. Dari data penurunan ini menunjukkan perbaikan pada sektor tenaga kerja seiring dengan pemulihan industri dan meningkatnya investasi. Lalu, tingkat kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 10,31%, turun dari 10,59% pada tahun 2022. Penurunan ini utamanya terjadi di daerah perkotaan akibat peningkatan lapangan kerja, informal, dan UMKM. Ada 3 poin analisis yang saya temukan. Yang pertama yaitu penurunan kemiskinan lebih banyak disumbang oleh wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya. Yang kedua, wilayah Madura masih memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi akibat terbatasnya akses infrastruktur ekonomi. Yang ketiga, ketimpangan Gini rasio berada pada level 0,373 yang menunjukkan kesenjangan pendapatan yang masih moderat, yang dimana perlu diwaspadai oleh Badan Pusat Statistik. Yang ketiga yaitu ketimpangan Gini rasio berada pada level 0,373 menunjukkan kesenjangan pendapatan yang masih moderat. Yang berikutnya kita bahas yaitu poin kelima mengenai investasi dan ekspor impor daerah. Nilai investasi yang masuk ke Jawa Timur selama tahun 2023 mencapai 146,8 triliun, terdiri atas penanaman modal dalam negeri sebesar 98,2 triliun
dan penanaman modal asing sebesar 48,6 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 129,5 triliun. Sektor-sektor unggulan yang menjadi tujuan utama investor adalah industri makanan dan minuman, kimia, logam dasar, serta energi terbarukan. Kinerja ekspor Jawa Timur juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Total nilai ekspor pada tahun 2023 mencapai 23,45 miliar US dollar, naik 19,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas ekspor utama meliputi produk olahan makanan, hasil laut, dan bahan kimia dasar. Sementara itu, impor mencapai 17,9 miliar US dollar, sehingga masih terdapat surplus neraca perdagangan sebesar 5,55 miliar US dollar. Poin ke-6 yang kita bahas yaitu mengenai analisis perbandingan dan kesimpulan makroekonomi. Secara umum, kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 dapat dikategorikan stabil dan prospektif, dengan capaian positif di sebagian besar indikator makroekonomi. Adapun beberapa poin yang sudah disimpulkan. Yang pertama yaitu indikator yang sudah baik. 1. Pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional 5,31%. 2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan. 3. Kinerja ekspor yang meningkat signifikan. Lalu berikutnya indikator yang perlu ditingkatkan. Yang pertama, kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. 2. Produktivitas di sektor pertanian tradisional yang masih rendah. 3. Diversifikasi industri di luar kawasan Gerbang Kertosusilo. Pada bab ketiga kali ini kita akan membahas yaitu mengenai sektor ekonomi prospektif. Sektor pertama yang kita bahas yaitu sektor pertanian dan perikanan. Pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah di sebagian besar wilayah pedesaan Jawa Timur. Pada tahun 2023, sektor ini menyumbang sekitar 11,58% terhadap PDRB provinsi, dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, tebu, kopi, dan tembakau. Produksi padi mencapai 9,43 juta ton, gabah kering giling menjadikan Jawa Timur salah satu lumbung pangan utama Indonesia. Poin kedua yaitu sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan merupakan tulang punggung ekonomi Jawa Timur dengan kontribusi tertinggi, yaitu sekitar 30,64% terhadap PDRB pada tahun 2023. Provinsi Jawa Timur juga dikenal sebagai basis industri manufaktur terbesar di luar Jawa bagian barat, terutama di kawasan Gerbang Kertosusilo, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Poin yang ketiga yaitu sektor perdagangan dan jasa. Sektor perdagangan besar dan eceran berkontribusi 17,24% terhadap PDRB, menjadikannya sektor ketiga terbesar setelah industri dan pertanian. Tren perdagangan modern kini semakin mengarah ke digitalisasi UMKM. Berdasarkan dengan laporan BPS 2023, lebih dari 52% pelaku UMKM di Jawa Timur sudah memanfaatkan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop untuk pemasaran produk mereka. Poin keempat yaitu sektor pariwisata. Berdasarkan statistik pariwisata Jawa Timur 2023, jumlah kunjungan wisatawan Nusantara mencapai 57,4 juta orang, sedangkan wisatawan mancanegara mencapai 428.000 orang, meningkat 112% dibandingkan tahun 2022. Poin yang kelima yaitu sektor energi dan pertambangan. Sektor energi dan pertambangan juga memiliki prospek penting dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Jawa Timur memiliki potensi besar di bidang energi baru dan terbarukan, seperti panas bumi di Arjuna Welirang, tenaga angin di Madura, serta tenaga surya di wilayah timur seperti Banyuwangi dan Situbondo. Produksi energi fosil juga masih signifikan, dengan total gas alam yang dihasilkan mencapai 236 juta mmscf per tahun.
Selanjutnya yaitu poin ke-6, sinergi pengembangan UMKM. UMKM menjadi penggerak utama perekonomian daerah dengan kontribusi lebih dari 58% terhadap PDRB Jawa Timur dan menyerap 97% tenaga kerja aktif. Untuk mendorong daya saing sektor ini diperlukan sinergi kebijakan yang fokus pada peningkatan akses modal, pelatihan, digitalisasi, dan kemitraan industri. Pada bab keempat kali ini kita akan membahas yaitu usulan kebijakan, di mana kita akan membahas 4 poin kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan penguatan UMKM, yang kedua kebijakan investasi dan infrastruktur, yang ketiga kebijakan inovasi dan digitalisasi, yang keempat yaitu kebijakan sektor spesifik. Poin pertama yang kita bahas yaitu kebijakan penguatan UMKM. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Jawa Timur yang berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDRB daerah. Namun, karena keterbatasan akses modal dan rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan utama. Poin yang kedua yaitu kebijakan investasi dan infrastruktur. Kebijakan investasi harus diarahkan pada peningkatan konektivitas antar wilayah. Pembangunan jalan tol Trans Jawa, pelabuhan di Gresik dan Banyuwangi, serta pengembangan bandara regional akan memperkuat distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja. Berikutnya yaitu poin ketiga, kebijakan inovasi dan digitalisasi ekonomi. Transformasi digital menjadi keharusan dalam menghadapi era ekonomi global. Pemanfaatan big data ekonomi daerah perlu diperluas untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti. Misalnya, data konsumsi rumah tangga, ekspor-impor, dan tenaga kerja dapat dianalisis untuk menentukan prioritas pembangunan ekonomi. Berikutnya yaitu poin keempat, kebijakan sektor spesifik. Yang pertama, pertanian. Fokus kebijakan diarahkan pada mekanisasi dan hilirisasi hasil pertanian seperti tebu, padi, dan kopi. Pemerintah dapat menyediakan alat mesin pertanian, bersubsidi dan fasilitas pasca panen untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah petani. Yang kedua yaitu pariwisata. Perlu dikembangkan promosi wisata berbasis komunitas dan lingkungan berkelanjutan, khususnya di kawasan seperti Bromo Tengger Semeru, Kawah Ijen, dan Pantai Malang Selatan. Yang ketiga yaitu industri. Jawa Timur dapat memperkuat posisi sebagai pusat industri nasional melalui pengembangan green industry dan industri halal yang selaras dengan tren global dan kebijakan ekonomi hijau. Yang kelima yaitu penutup. Secara keseluruhan, kondisi makroekonomi Jawa Timur menunjukkan perkembangan positif sepanjang tahun 2023 dengan laju pertumbuhan ekonomi stabil di atas rata-rata nasional, ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan pariwisata. Namun, tantangan struktural seperti kesenjangan antar wilayah, tingkat kemiskinan pedesaan, dan ketimpangan digital masih perlu menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Potensi besar Jawa Timur, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, memberikan peluang untuk mengembangkan sektor-sektor prospektif seperti pertanian modern, industri kreatif, pariwisata berkelanjutan, dan energi terbarukan. Sekian penjelasan saya mengenai pengembangan potensi ekonomi Provinsi Jawa Timur. Terima kasih.